Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ramadhani di my channel yang dekat di hati dan selalu bersama untuk berbagi. Hari ini kedatangan mengundang salah satu tamu yang beliau ini juga salah satu teman dekat lah ya Kak, karena kita sering kajian bareng. Dan kita ketemunya di salah satu kajian. Allah mempertemukan kita dan mungkin ini salah satu dari rencana Allah. Nah, udah gak sabar lagi nih mau bincang-bincang tentang beliau seputar bagaimana kemudian apa yang kemudian menjadi titik balik beliau untuk kemudian berhijrah dari yang dulunya benar-benar sangat jauh sekali. Iya. Dan mungkin bisa menjadi pelajaran atau bisa dipetik hikmahnya buat teman-teman yang nonton di sana. Oke, langsung aja kita kenalin Kak Fatimah. Kak, kenalin kakak ini siapa dan apa kesibukan kakak sekarang ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Adik Rama yang sudah mengundang saya di sini. Saya Fatimah. Keseharian saya sebagai ibu rumah tangga di rumah aja. Seorang istri dan ibu rumah tangga. Iya. Umur kakak berapa sekarang? Sekarang umur saya di 35. Jalan 36 ya. 35 guys. Jadi sebenarnya kenapa kemudian tertarik buat mengundang Kak Fatimah ini? Jadi ada salah satu cerita perjalanan hijrah beliau yang menurut aku pribadi itu penting gitu. Maksudnya ada hikmah yang bisa kita petik gitu. Jadi mungkin dimana seseorang yang sebelumnya kakak seorang ini ya Kak, instruktur senam yang kemudian berhijrah dan sudah tidak menggeluti lagi dunia yang seperti itu gitu. Dan memang di sini kita bakal bincang-bincang seputar perjalanan beliau. Kak, kita mulai dari mana dulu nih enaknya? Karena mau nanya deh, kakak dulu hijrah tahun berapa? 2019. 2019, sekarang 2022, sekitar 3 tahun. Ya. Itu kakak udah berhenti yang dari senam itu, instruktur senam, udah berhenti bekerja? Iya, awalnya sebelum kenal sama suami saya masih menggeluti di dunia senam, ya kan, sebagai instruktur senam. Nah, setelah kenal dengan beliau, merencanakan buat menikah nih. Nah, di situ baru stop. Oh, baru stop. Berarti hijrahnya itu ketika kakak udah bertemu dengan abang. Iya, dengan pasnya kakak ya. Itu kemudian hijrah bareng-bareng. Itu berarti apa yang membuat kakak benar-benar oke, kita harus hijrah ya? Apa yang membuat kakak? Turning point-nya apa? Titik baliknya itu apa? Salah satu hal yang membuat kakak kemudian oke, kayaknya ini udah saatnya untuk berhijrah. Sebelum saya nikah dengan suami ini, sebelumnya kakak udah pernah gagal nih dalam rumah tangga gitu. Udah pernah nikah? Iya. Oke. Nah, di situ setelah saya menjadi single parent nih, jadi selalu nih kenapa ya gitu kan, hidup saya kok begini gitu, dengan rumah tangga dengan materi yang cukup tapi kita tidak menemukan kebahagiaan gitu. Nah, setelah itu terjadilah yang masalah yang mungkin nggak bisa kita selesaikan dengan damai. Jadi jalan akhir yaitu bisa gitu kan. Nah, setelah itu ya saya ini aja selalu sih meminta gitu kan sama Allah, coba saya dipertemukan sama orang yang benar-benar bisa ngebimbing saya gitu. Karena di suami yang sebelumnya saya nggak kenal tuh yang namanya sholat, yang namanya ini. Cuman saya tahu saya ini Islam gitu, tapi Islamnya saya tuh Islam KTP gitu. Saya nggak tahu apa sih makna sesungguhnya Islam itu apa. Tahu saya. Nah, setelah itu karena saya nggak pernah dibimbing nih buat sholat, buat namanya yang jadi istri yang baik gitu, istri solehah gimana gitu. Nggak pernah ya, jadi gagal di situ. Nah, alhamdulillahnya saya dipertemukan dengan suami yang sekarang ya masya Allah, dengan agama begitu taat gitu. Ya disitulah awalnya sih pertemuan dengan beliau tidak ada rasa
tidak ada perasaan. Terus ini sih sampai berpikir buat berumah tangga dengan beliau nggak ada sama sekali, karena di situ saya bekerja sebagai ini interpersonal, tentu banyak laki-laki. Banyak laki-laki yang apa sih, karena badan kita yang kita jual begitu kan, Karena memang mereka kalau di dunia seperti itu memang identik ya kak ya dengan kayak gitu tuh ya. Jadi mungkin kepekaan terhadap laki-laki juga udah biasa Iya. ya. Pada dasarnya hal-hal kayak gitu memang berhubungan dengan seperti Iya. itu. Oh gitu. Nah ini nanya, kakak jadi instruktur senam itu sejak dari umur berapa? Sejak kakak sebelum menikah dengan mas kakak yang pertama? sejak udah dari suami yang pertama. Itu apa background kakak kok bisa terjun di dunia instruktur senam? Background ini. pendidikan kakak atau gimana? Bukan, sebenarnya karena awalnya itu mengikuti terjun di dunia bisnis Herbalife ya kan, didampingi dengan itu. Jadi belajar juga di kita di bisnis Herbalife. Jadi kan waktu itu kan sempat badan itu agak mengembang ya gitu, setelah punya anak badan mengembang. Jadi udah gimana sih caranya supaya badan tuh sehat gitu. Terus berat badan kita stabil lagi dengan badan kita yang dulu. Nah itu Dari situ awalnya. dari situ awal Berarti semuanya. total udah berapa lama jadi instruktur senam itu? Sekitar 5 tahun. Sekitar 5 tahun tergini gitu ya kak. Jadi, nah ini kak yang menarik, kemarin kan kakak ada cerita juga kak tentang apa namanya, ini penting sih, tentang perjalanan cara Allah mempertemukan kakak dengan abang yang sekarang kan. Iya. Itu kan kalau bisa dibilang gitu ya, sesuatu yang anti mainstream ya Iya, kan kak, betul, karena sesuatu betul. kayaknya yang benar-benar Allah yang mencocok-cocokkan gitu. Allah yang mempertemukan, bukan kita yang misalnya, Iya, bukan kita iya, yang iya. sengaja-sengaja gitu kan. Itu kan emang, coba deh kakak ceritain deh, itu gimana sih pertemuan kakak? Ya awal pertemuan sih di dunia games ya. Game. Iya, jadi kita kan dari situlah kita main game bareng. Jadi kita mulai ngobrol nih lewat aplikasi game tadi kan, mulai ngobrol. Setelah itu baru kita ke tukaran nomor gitu. Jadi kita saling save. Jadi disitulah kita sama-sama saling mengenal ya, mengenal lebih maksudnya lebih jauh lagi gitu kan. Kegiatan kita apa, kegiatan beliau apa. Nah kebetulan beliau ini seorang yang aktif di dunia perkontesan gitu kan, Bodybuilder. nge-gym gitu. Bodybuilder ya kak bahasa kerennya ya. Jadi hampir sebenarnya dunia kakak dengan dunia abang tuh hampir sama-sama tadi yang itu kan yang awalnya bertemu di situ tuh ini menarik nih gitu kan. Memang belum ada perasaan sama beliau ya kan. Oh badannya yang begitu nih. Nah ini nih cocok nih gitu kan. gitu. Iya kan, gitu kan. Berarti kakak, bentar ya. Berarti kakak juga cari orang yang karena memang fisik kakak pertama awalnya fisik dulu kakak lihat. Iya sih gitu kan sebenarnya ya awalnya bodybuilder itu kan biasanya kan badannya yang ketat karena kan memang bodybuilder itu kan gym ya kak ya. Apalagi kita di dunia itu, ih keren nih yang begini nih gitu kan. Orang mikirnya kalau misalnya kakaknya di dunia instruktur senam itu kan cenderung kayak gitu kan hampir sama di bodybuilder kan. Betul. Kiranya mau cari yang biasa-biasa aja, ternyata malah sebaliknya ya. Karena gini pemikiran awalnya, supaya ini kan kalau kita sejalan nih enak kita jalaninya gitu. Awalnya kan sejalan nih, profesi saya seperti itu, profesi beliau seperti itu. Jadi kan kita bisa sejalan nih gitu awalnya. Iya. Tapi setelah begitu mengenal lebih dekat, pertemuan pertama kali yaitu baru pertama kali bertemu di Pekanbaru ini, beliau ngajak ngobrol, terus diajak ke rumah orang tua beliau begitu. Pertama kalinya Kakak langsung diajak iya. ketemu orang Karena, tua mau jadi serius. Betul, karena kakak berpikir begini. Bentar kak, berarti abang posisinya itu masih lajang? Masih lajang? Iya. Nah, itu kan ada pertentangan nggak dari keluarga? kan ini beliau belum tahu nih kalau saya nih seorang single parent. Iya, belum tahu gitu. Jadi kan karena pemikiran kakak belum sampai ke tahap sana, terus cuman ingin berteman aja nih gitu. Jadi ya udah gitu, jalanin lah, ini kan berteman sama orang yang begini enak nih gitu.
ada kecocokan, ya udah diajak main, oh nggak apa-apa lah diajak main kan sekedar silaturahmi begitu. Awalnya. Nah, ternyata setelah sampai di rumah beliau, orang tua beliau bertanya, ini calon suamimu ya? Ini calon istrimu ya? Katanya. Nah di situ kakak kaget gitu kan, kaget. Kok gini ya ngomongnya ya? Gitu. Berarti ekspektasinya orang tua sama ekspektasi kakak berbeda. Kakak mikirnya kalau itu saja cuma silaturahmi. Karena di sini baru pertama kali bertemu gitu, pertama kali banget. Berarti ini singkatnya kakak ketemu sama mas kakak itu berapa bulan sampai untuk menikah? Sampai 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan itu benar-benar 3 bulan. Pure 3 bulan, mulai dari kenal sampai ke sampai ke lamaran, 3 bulan, terus nikah, sampai ke lamaran, sampai ke nikah 3 bulan. Cuman dengan sesingkat itu gitu. Kenapa kakak bisa yakin? Kenapa kakak bisa yakin dengan dalam jangka waktu 3 bulan, sementara kakak di posisi pernah merasakan kecewa terhadap laki-laki yang gitu. Iya. Gimana? Karena apa sesuatu yang benar-benar membuat kakak tuh yakin oke, dia yang terbaik buat kan biasanya nih pada umumnya perempuan-perempuan atau yang katakan dia udah pernah gagal dalam berumah tangga, mereka biasanya trauma. Traumanya gini, maksudnya trauma bukan seperti apa, kayak bener atau mungkin dia sama aja kayak yang sebelumnya. Iya. Ada trauma yang seperti itu. Kakak gimana? Apa yang membuat kakak kemudian yakin? Apakah kakak nggak ada rasa, maksudnya tidak ada berpikir juga kalau sebelumnya jangan-jangan dia sama aja nih sama sebelumnya. Itu gimana? Gimana kakak bisa meyakinkan? Karena begini, kakak bisa yakin tuh begini. Dia selalu ngingetin kakak buat sholat dek. Kalau yang lain temen-temen dekat kakak itu udah makan sayang, lagi ngapain sayang. Nah ini beliau ini, dek udah sholat. Berarti walaupun abang di bodybuilder itu tetap sholat rajin sholatnya, rajin. Memang dia masih senang dengan dunia dia ya, cuman kalau buat sholat ngaji gitu. Nah di situ tuh selalu dia ngingetin, bukan ditanya kabarnya gimana, lagi ngapain, enggak. Adi udah sholat. Tapi itu di posisinya tahu nggak kalau misalnya kakak itu lebih tua dari beliau? Tahu? Belum. Tahunya itu tadi di pertama datang ke rumah orang tua beliau bertanya calonnya. Oh enggak pak, saya bilang temennya aja gitu, kalau calonnya nggak apa-apa kok gitu. Udah ini punya saudara berapa? 5 pak. Satu yang belum berkeluarga, kata saya. Beliau bertanya, iya kamu ya? Adik saya udah pernah berumah tangga cuman gagal. Saya langsung jawab, saya nggak mau berbohong sama orang tua. Langsung saya jawab. Di situ karena kan nggak expect ya. Iya di situ. Berarti mas kakak juga baru tahu kalau kakak di situ. Iya, baru tahu di situ. Karena memang saya nggak pernah bercerita nih kehidupan saya bagaimana, karena nggak ada perpikiran buat ini loh ke jenjang yang serius gitu. Gimana? Aku penasaran gimana reaksinya dari orang tua dan juga dari abang sendiri, abang kakak. Alhamdulillah kalau orang tua beliau berkata nggak apa-apa, gagal itu wajar. Yang penting kita jangan memikirkan masa lalu yang udah gagal, kita pikirkan untuk kedepannya. Kalau kamu memang suka sama anak saya nggak apa-apa, kami bisa terima. Orang tuanya berarti welcome. Iya, welcome ya. Oke, sebaliknya dari keluarga kakak. Kalau dari keluarga kakak, alhamdulillah sih mereka menerima. Menerima juga berarti ya. Mungkin itu cara Allah ya kayak. Maksudnya kayak kalau bisa dibilang kalau memang sudah jodoh itu Allah yang mempermudah, Allah yang mempertemukan. Nah, ini kan kak, biasanya kan kalau orang katakanlah orang yang sudah berhijrah itu biasanya kan setelah berhijrah itu pasti banyak ujian. Nah, ini penting sekali nih. Kira-kira kakak, apa ujian kakak apa ujian yang dikaliku kehidupan itu yang terjadi sama kakak setelah kakak berhijrah? Ya mungkin karena di posisi kakak sebagai seorang yang begitu ya kerjanya begitu, jadi keluarga beliau salah satu keluarga beliau memang nggak bisa menerima gitu, nggak
nggak bisa menerima. belum siap menerima, tapi memang tidak bisa menerima dengan keadaan yang adiknya menikah dengan seorang single parent. Gitu ya. Tapi sekarang insya Allah bisa. Alhamdulillah, sekarang Masya Allah hijrah begini. Kakak bisa hijrah begini karena berkat beliau. Beliau yang mencaci maki saya, beliau nggak suka sama saya langsung begini. Oh, saya harus lebih baik dari dia. Saya nggak bisa, saya memang baik, saya nggak sebaik beliau, tapi saya ini bisa loh merubah karena saya menikah yang kedua kali memang pengen dibimbing gitu kan, pengen merubah gitu. Setelah sekarang berhijrah bisa menerima dengan sangat gitu. Sangat ya Kak. Iya. Artinya itu semua hanyalah proses penerimaan. Betul. Kak, ini satu yang penting nih, maksudnya untuk mendapatkan seseorang yang katakan Allah yang merencanakannya. Jadi kan kami ini kan belum menikah gitu. Tentu dengan kakak, misalnya kakak sudah berumah tangga gitu, pasti adalah kenapa ini juga salah satunya kenapa kita tertarik buat cita-cita binja sama kakak juga karena ada mungkin pelajaran-pelajaran yang banyak yang bisa dipetik gitu loh Kak. Karena memang untuk tidak menyurutkan keyakinan bahwasanya memang jodoh itu sudah ada dan memang akan dipertemukan sama Allah gitu kan. Terus Kak, apa sih kira-kira apa amalan kakak yang kakak lakukan? Mungkin menurut kakak itu yang kemudian menyebutkan Allah itu mempertemukan aku dengan dia, dengan orang yang baik. Katakanlah mungkin abang kakak sekarang ini kan lebih baik daripada yang sebelumnya gitu. Pasti kan ada sesuatu yang kita lakukan yang bisa apa yang kita lakukan yang kemudian Allah itu menunjukkan kita dengan orang yang seperti itu. Nah, kalau tadi kan kakak cerita background kakak kan dunia yang seperti itu, dan kami belum, kalau dari sudut pandangnya ini, dari point of view-nya penonton mungkin bakalan mikir ya itu kan nggak tahu sisi kebaikannya di mana. Nah, kira-kira di kakak apa sih sebenarnya amalan yang mungkin kakak lakukan yang kemudian Allah tuh begitu sayang sama kakaknya gitulah. Ya kalau kakak awalnya sih begini, karena setelah gagal berumah tangga yang pertama, jadi kakak berpikir gitu kan, setiap malam juga kakak udah mulai nih sholat gitu, pelan-pelan gitu. Itu setelah ya, mungkin setelah menjadi single parent kan, jadi mulai nih mungkin masih bolong-bolong ya, karena kita buat proses yang begitu kan enggak yang instan banget gitu kan. Jadi mulai nih sholat, udah mulai ini. Nah disitunya kakak selalu meminta sama Allah, ya Allah kalau memang saya diberikan jodoh lagi, saya memang betul-betul pengen dikasih jodoh yang bisa ngebimbing. Itu sholat apa? Sholat malam, sholat tahajud? Iya betul. Nah setelah bertemu dengan beliau, ini nih dari setelah kakak sholat nih ya, sholat rajin, udah mulai nih pelan-pelan sholat. Pokoknya satu intinya, kalau saya dikasih jodoh, saya bakalan mencari, saya nggak memandang fisik, saya nggak memandang materi, yang penting beliau bisa ngebimbing, bisa merubah, memang bisa menjadikan istri yang soleha. Berarti itu azam kakak dalam diri kakak setelah yang tadi kakak awalnya sebelumnya gagal. Oh itu kakak udah berani dalam diri dengan terus berdoa sama Allah, minta sama Allah, ya Allah berikanlah yang terbaik dari sebelumnya, yang bisa membimbing, bisa membimbing ya kakak. Karena memang sebelumnya karena gagal belum bisa membimbing gitu. Allah tuh nggak mungkin Allah tuh nggak mungkin mempertemukan dengan sesuatu terjadi tanpa ada ikhtiar, ada sesuatu di belakangnya. Nah ini mungkin jadi kan kayak contoh nih, kita dipertemukan dengan jodoh yang baik pun kayak gitu, dipertemukan rezekinya seperti ini pun gitu, itu pasti kan ada sesuatu yang setiap orang tuh beda-beda. Apa yang terjadi di hari ini di dalam hidup kita itu adalah sebab dari kita yang dulu. Iya betul. Ya kan, sebab dari kita yang dulu gitu, kita bertemu dengan siapa. Iya. Nih Kak, kalau misalnya kan kakak udah pernah mengalami kegagalan, pernah nggak ini dalam hati kakak tuh merasa putus asa atau gimana? Pernah banget gitu. Gimana kakak ini menghadapi? Kan masalah gini, tentu kalau misalnya seorang perempuan perempuan itu posisinya beda sama laki-laki. Perempuan ketika dia sudah menikah kemudian dia menjadi single parent atau katakanlah dia sudah bercerai gitu, bisa dibilang itu suatu kerugian besar. Sementara laki-laki dia enggak gitu, bisa aja gampang aja gitu. Itu pasti ada titik terendah dalam hidup kakak. Itu gimana cara kakak menghadapinya? Iya itu tadi,
memang banget stres banget sampai kakak pergi dari rumah, nggak tahu arahnya mau kemana, nggak tahu, sampai kakak pergi mau ke Jakarta nih, nggak tahu tujuannya. Tapi Ngapain begitu kalau ke sampai Jakarta? ya itu mungkin karena pikiran tadi ya, kenapa sih hidupnya begini, kenapa Hampa sih ya, hancur kayak ya, hampa. kenapa bisa jadi kayak gini gitu kan. Sementara kita memimpikan siapa seorang perempuan yang nggak memimpikan hidup rumah tangga tuh bahagia gitu kan. Disitulah sampai kakak itu pergi nggak tahu arah tujuannya mau kemana, Sampai di Jakarta. sampai ke Palembang. Begitu di Palembang berpikir lagi nih, masya Allahnya ketemu dengan orang baik, jadi dinasehatin kakak, balik lagi lah kakak ke Di Palembang berapa? cuman ini perjalanan dari Pekanbaru sampai ke Palembang. Di situ kenapa mau Dalam kondisi kemana? nggak tahu arah. Iya, ditanyain dengan beliau mau kemana, mau ini tujuannya kemana? Saya bilang saya nggak punya tujuan. Saya Itu mau berarti kemana nggak tahu. Posisinya depresi, stres atau depresi. Iya, saya nggak tahu mau kemana gitu. Berarti keluarga panik nyariin kakak. Iya, sampai dicari kemana-mana. Nah, di situ tuh. Jadi kakak dinasehatin, diiniin sama beliau. Alhamdulillah terbuka sedikitnya. Kita memang manusia hidup ini perlu penasehat ya, yang bisa ngebimbing kita, yang bisa menasehati kita ke arah yang lebih baik gitu. Ini di situ bertemu dengan beliau dan akhirnya kakak pulang lagi ke sini, meneruskan hidup lagi gitu kan. Memang inilah mungkin takdirku, inilah jalanku ya. Ya udah saya terusin. Gitu. Setelah itu baru kakak bisa menerima kenyataan. Iya betul. Tapi itu waktu kakak setelah yang kakak itu broken sampai waktu kakak bisa menerima kenyataan itu berapa lama? 2 tahun. Wah, tapi ternyata ada juga titik terendah kan, titik terendah. Memang kita pasti ya, setiap kita tuh pasti ada yang namanya titik terendah dalam hidup, yang di situ mungkin disitulah mungkin yang menjadi turning point kita, atau kayak titik balik yang mungkin kita kayak tadi bisa kemudian berhijrah, kemudian kita dipertemukan dengan orang baik gitu. Jadi mungkin untuk teman-teman nih, untuk teman-teman yang nonton mungkin, setiap orang pasti ada ujian. Ya betul. Iya kan kak, dan setiap orang tuh pasti akan diuji. Nggak ada satu orang pun yang tidak diuji di dunia ini gitu. Karena untuk mengetahui kita beriman atau tidak berimannya itu dengan ujian. Betul. Orang yang mampu bertahan, itu beriman. Tuh. Iya. Kalau orang yang nggak pernah diuji belum tentu imanannya itu benar. Itulah nikmatnya hijrah tuh dek. Oh gitu. Tadinya kita awam dengan agama kita yang Islam, tapi hanya sekedar Islam KTP. Tapi begitu kita hijrah, kita memperdalam apa sih arti dari Islam, apa sih arti dari iman, bagaimana sih kita bertakwa. Masya Allah, memang luar biasa nikmatnya. Jadi Itu dia. Ini tentang pengelolaan hati ya, gimana kita menerima keadaan kita gitu kan. Karena dari hati yang benar-benar, dari lubuk hati yang paling dalam, memang niatnya hijrah dari jalan yang sebelumnya kita seperti apa sampai kita yang begini. Jadi kita intinya begini, berproses sih ya untuk menuju yang lebih baik, pelan tapi pasti menuju titiknya. Tujuan kita pasti kita capai, kita berjalan pelan tapi pasti bakalan sampai. Apa sih tujuan hidup kita? Yaitu mati dengan husnul khotimah ya kan. Itulah kalau pribadi kakak, yaitu semoga nanti tujuan kakak di hijrah ini sampai ke titiknya gitu kan, mati dalam keadaan bertaubat dan husnul khotimah. Itu aja untuk sekarang. Untuk urusan dunia sih nggak begitu banget di pikiran, enggak, karena sekarang yang ada di hati yaitu memperdalam agama, mencari ilmu, mencari tahu gitu. Itu aja yang sekarang ada di dalam hati itu. Nikmat iman ya kan. Nah itu dia, karena kita merasakan yang dulunya nih nggak pernah tahu yang namanya agama Islam apa. Cuman kita Islam KTP, di KTP aja tertera kita Islamnya, tapi kita nggak pernah jalanin kita sebagai kewajiban kita sebagai umat Islam, kita sebagai umat Muslim, nggak pernah kita lakuin. Nah sekarang alhamdulillah nikmatnya luar biasa. Apalagi dengan kondisi yang memang
apa ya, kakak yang dari yang belum ke yang sudah gitu, Iya. berhijrah. Disitulah kemudian merasakan nikmatnya iman dan nikmatnya Islam. Kak, kalau misalnya kakak boleh mengulang, bisa mengulang waktu gitu dengan kakak yang sebelumnya, apa sesuatu yang ingin kakak ubah dalam hidup kakak? Misal nih, kakak misalnya kayak kalau ini contoh kecil ya kak, misalnya kalau misalnya aku bisa aja balik ke SMA, aku nggak bakal kuliah dengan jurusan. Kalau kakak apa kira-kira? Setiap orang pasti ada kan? Tapi kalau buat pemikiran kakak pribadi sih nggak ada sih pengen ke masa lalu gitu kan. Nggak ada yang pengen Nggak ada. Dari kalau seandainya belum begini, dulu pengen kembali ke mengulang ke masa lalu ya, nggak ada pemikiran. Pokoknya sekarang intinya udah saya membuang masa lalu, pengen ke masa depan. Nggak ada pemikiran sama sekali. Harusnya aku kalau begini saya rubah begini, nggak ada. Saya kayak kakak berpikir, oh iya ya harusnya dulu kalau misalnya aku menikah itu tidak terburu-buru, tentu aku nggak akan pernah jadi single parent seperti itu misalnya dulu. Itu nggak ada. Enggak, karena sekarang udah bisa menerima takdir. Oh emang beginilah takdir kita. Kita hanya bisa menjalani ikhlas lapang dada. Akhirnya apa yang kita inginkan betul-betul dari dalam hati, insya Allah kasih. Nah ini buktinya, apa yang kakak minta, alhamdulillah Allah kasih. Suami yang penyabar, suami yang bisa membimbing, suami yang bisa merubah, suami yang buat kakak pribadi sempurna. Itu dia. Ya. Ini memang untuk yang belum menikah. Untuk yang belum menikah, kami kan belum menikah. Iya. Apa kira-kira kakak, nasihat kakak? Ya. Kan kakak sudah pernah ini kan, tentu kakak punya banyak pelajaran dan pengalaman yang mungkin kakak bisa sharing. Kira-kira apa nih yang mau kakak bagiin untuk nasihat kami yang belum menikah? Pesan kakak pribadi begini aja, buat adik-adik nih yang belum menikah, gini, kita menikah jangan kita memandang fisik, materi, jangan. Tapi kita tahu seberapa dalam sih ilmu agama dia, bagaimana dia nantinya setelah jadi imam, kita bisa nggak membimbing kita. Kita nggak akan bahagia cuma dengan materi, enggak. Kehidupan kakak yang dulu materi berlebih, kebahagiaan nggak dapet. Oh iya, Gitu. Alhamdulillah di sekarang Allah uji dengan materi yang pas-pasan. Alhamdulillah, tetap bersyukur. Cuman kebahagiaan tadi ada karena apa? Suami kita tahu agama. Bagaimana cara memperlakukan seorang istri, tahu. Bagaimana cara membahagiakan si istri, tahu. Gitu. Sabarnya beliau itulah yang membuat sayangnya tuh luar biasa gitu. cukup ya kak. Iya. Cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah ya. Makanya sekarang cuman pengen menjadi istri, mudah-mudahan bisa menjadi istri soleha yang taat sama suami, itu aja. Iya, awalnya kakak kemarin juga seperti itu. Setelah menjadi single parent nih, memang berpikir awalnya gini, aku nih begini, aku harus cari suami nih, pokoknya harus yang melebihi daripada ini gitu. Harus begini. Memang banyak. Karena apa? Mindset kita tadi mencari suami itu yang dunia aja kita pikirin. Banyak yang deketin tadi banyak gitu. Yang mulai kerja di Chevron, kerja di Pertamina bagian kepala yang ini mengurus semuanya, gaji mereka berapa? 15 juta, 20 juta. Cuman apa setelah kita dekat dengan mereka, apa yang ditanya? Yuk jalan yuk ke sana yuk. Yuk kita ke sana yuk. Yuk kita ke ini yuk. Yuk kita nginep yuk. Nah itu jadi memang bukan karena mereka nggak paham dengan agama gitu. Itu dia, makanya pesan kakak itu aja gitu. Kalau emang kita mau milih calon imam kita yang benar-benar tahu agama, itu cukup ya. Nah itu udah cukup, itu udah lebih dari cukup. Insya Allah rezeki Allah atur. Nah ini karena kita berpikir cari yang lebih tua gitu agar dia lebih dewasa. Tapi nggak juga ya. Ternyata kayak contoh kayak kakak ini buktinya. Kakak menikah dengan yang lebih muda daripada kakak 4 tahun, tapi beliau alhamdulillah dengan agamanya mampu membimbing dan memposisikan diri sebagai seorang suami atau imam. Jadi memang agama itu menyempurnakan segalanya. Karena kakak juga bertanya dengan beliau, kenapa sih suka sama saya? Nah itu penting. Kakak tanya nih, kenapa bisa suka sama aku nih? Aku nih seorang single parent loh yang udah punya anak gitu. Terus umur kita jauh berbeda gitu. Kamu masih lajang gitu kan.
Jadi beliau menjawab, karena ini adik ya manggilnya, karena awal pertemuan dek nih ya. Jadi sampai sekarang gitu. Jadi karena adik pengen mencari imam yang bisa ngebimbing adik, bisa mengerubah adik, insya Allah. Oh itu kakak pernah, berarti kakak pernah bilang seperti itu? Iya, insya Allah saya siap. Saya juga sudah sholat istikharah setiap malam berturut-turut 4 malam. Inilah jawabannya. Dia nggak memandang ini loh single parent yang udah punya anak, ini nggak pernah, beliau nggak pernah memandang itu, karena beliau melibatkan Allah. Ini kayak orang-orang yang misalnya kakak sama abang tuh sama-sama background seperti ini, terus dipertemukan, memang kayaknya Allah sudah atur. Tapi ada, tapi jangan melihat dari backgroundnya ya, jangan pernah ngeliat background. Iya. Mau di builder atau Islam, nggak juga. Ternyata ada loh, walaupun kakak, misalnya mereka seperti itu, ternyata ada amalan-amalan contoh kayak sholat itu nggak tinggal, kemudian tetap berdoa sama Allah, meminta sama Allah gitu. Jadi mungkin ada sesuatu yang mungkin secara johir kita lihat itu buruk, tapi ada loh mereka yang melakukan amalan-amalan di lain itu. Jadi kita nggak bisa menilai hanya dari satu sisi aja kayak gitu. Makanya kemudian kenapa Allah begitu sayang dipertemukan dengan orang yang tepat, karena mungkin tadi berkat doa-doa kakak. Alhamdulillah, karena kita melibatkan Allah, walaupun mungkin waktu itu kita belum hijrah ya kan, tapi kita selalu melibatkan Allah dalam perjodohan. Karena Allah dalam perjodohan. Ada lagi yang mau ditanya? Ini saya apa namanya kak? Kan apa namanya sharing kayak gini kan perlu gitu ya. Iya. Kami kan belum ini kan, jadi kami nggak tahu gitu. Kadang benar nggak sih gitu? Kadang ada keraguan mungkin di dalam keimanan kita gitu, keraguan tentang benar nggak sih kalau misalnya jodoh kita tuh udah ditentukan Allah dan pasti akan bertemu. Gitu kan? Ya, mungkin karena ketidaksabaran kita menunggunya, kita timbul keraguan-keraguan dalam hati, meragukan janji Allah gitu. Tapi dengan begini kan mungkin setiap orang punya jalan yang berbeda-beda. Iya betul. Punya jalan yang berbeda-beda dan cara Allah lah mempertemukannya itu kayak gimana gitu. Ada lagi mau tanya? Nah mungkin kakak ada lagi mau disampaikan? Buat kakak pribadi ya itu tadi sih pesannya buat adik-adik yang belum bertemu dengan jodohnya gitu kan, satu aja, kita jangan pernah memilih jodoh kita tuh memandang fisik ataupun materi, itu aja. Walaupun pada awalnya kakak juga pertama fisik, tapi ternyata setelah belajar menikah ini pengalaman, ternyata itu bukanlah yang pada hakikatnya. Iya, fisik itu bukan pada hakikatnya ya. Nah, jadi mungkin itu ya teman-teman, apa namanya, banyak hal yang sesuatu jalan kita tuh berbeda-beda dan mungkin apa yang terjadi sama kakak tidak terjadi sama aku gitu. Dan mungkin jalannya beliau seperti ini, jalanku seperti ini, berbeda gitu. Tapi di situ kita perlu untuk apa namanya sharing pengalaman. Iya. Karena dengan sharing itu, walaupun pada intinya kita hanya mencari satu kebenaran itu cuma ada satu dan mutlak gitu. Tapi cara kita untuk menemukan kebenaran itu kan beda-beda, ya kan? Kakak lewat utara, aku lewat selatan. Tapi pada intinya kita hanya menuju satu titik pusat yang sama gitu. Nah dengan cara itu kan kita bisa melihat apa sih yang kamu lihat dari utara dan apa yang aku lihat dari selatan. Kemudian kita tuh bisa belajar melihat dan melihat dari sudut pandang orang lain dengan banyaknya kita sharing gitu ya kak, sharing pengalaman gitu ya, cerita-cerita kayak gitu, cerita bermanfaat ya intinya. Di situ kita mulai di situ kita banyak belajar tentang gimana cara kita melihat dari sudut pandang yang lain. Bahwa dunia itu tidak sesempit itu. Iya betul ya kan, banyak jalan menuju Roma ya pada intinya itu. Jadi mungkin itu aja yang mungkin kita bisa sharing hari ini. Nanti di lain waktu mungkin kita bisa bahas yang lain lagi ya kak. Mudah-mudahan saya, Kak Fatimah dan juga teman-teman semua yang ada di sini diberikan Allah keistiqomahan dalam beriman. Amin. Karena kita juga nggak bisa, saya nggak bisa pastikan, aku nggak bisa pastikan, kakak juga nggak bisa pastikan kalau kita tuh benar-benar istiqomah dalam iman ini. Tapi yang penting adalah satu, kita tetap berdoa sama Allah, ya Allah teguhkanlah aku dalam iman ini, karena sesungguhnya Allah yang maha membolak-balikkan hati. Kita nggak tahu nih, kita kelihatannya sekarang ini baik gitu kan, tapi kita nggak tahu apakah kita mati dalam keadaan husnul khotimah atau su'ul khotimah gitu. Jadi intinya adalah mudah-mudahan saya atau kami yang ada di sini dan juga teman-teman yang nonton di sana, kita bertemu di jannahnya Allah dan tetap istiqomah di dalam keimanan. Mungkin sekian dari podcast kita hari ini. Makasih kak udah sharing tentang pengalamannya.
kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.